Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dilanur Afifa dengan NIM 240001871, program studi informatika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat web profil. Ya, baik, inilah rancangan tampilan web saya, yaitu web profil yang berisi perkenalan seperti yang ada pada gambar ini, perkenalan singkat saja. Kemudian ada biodata, portofolio, dan form kesan dan pesan. Berikut adalah rancangan awal web saya. Ini bagian depan ya, menu home. Lanjut. Nah, kemudian lanjut saja ini ke bagian navigasi menu. Jadi tombol menu yang ada di pojok kanan atas itu akan menampilkan pop-up menu ya dari kanan, yaitu ada home, about me, portfolio, dan kontak. Nah, home ini ya halaman awal tadi, kemudian about me itu biodata yang seperti yang ada di gambar di bawah ini, kemudian portofolio yaitu mengenai portofolio, kemudian kontak ini yang isinya nanti form kesan dan pesan. Kemudian untuk halaman portofolionya seperti pada gambar berikut. Ini setiap teksnya ini akan menghubung langsung ke postingan Instagram ya. Jadi pengunjung bisa mengecek langsung ini dengan mengklik teks ini. Kemudian untuk halaman kesan dan pesannya. Nah, ini formnya terdiri dari nama lengkap, email, subjek, dan pesan. Oke, ini adalah source code-nya. Yang pertama itu HTML. Kode HTML ini itu adalah menu utamanya. Jadi file ini bernama index.html ya, seperti nama file HTML default pada umumnya. Di sini akan menampilkan tadi ini pakai CSS eksternal. Jadi memanggilnya pakai div class. Ini untuk outputkan teks dari top-up menu, yaitu ada home, about me, portfolio, dan kontak seperti tadi. Kemudian ini mendirect ke file HTML yang memuat halaman tersebut seperti about me. Ketika nanti tombol about me ditekan akan mendirect langsung ke halaman about HTML gitu. Kemudian ini dari CSS untuk ini styling sidebar. Lalu ini adalah footer. Footer ini juga dibuat di CSS, memuat email saya, nomor handphone, sama lisensi. Dan ini juga memanggil script JavaScript untuk fungsi ini pop-up menu. Jadi nanti kalau menunya diklik bisa muncul pop-up bar seperti yang tadi dijelaskan di awal. Lalu untuk HTML di halaman about me atau tadi biodata saya. Jadi karena tadi pakai diagram, jadi saya buat
CSS sendiri untuk diagramnya sama frame fotonya biar bisa jadi lingkaran seperti tadi. Kemudian masih mempertahankan itu sidebar pop-up sidebar menu tadi. Dengan ini isinya nama, tanggal lahir, lalu ini diagramnya. Ini diagram juga, diagram sama footer. Oh ya, JavaScript-nya ini tadi juga dipanggil di sini untuk tombol menu tadi. Jadi tombol menunya masih tetap bisa difungsikan di halaman About Me. Kemudian untuk halaman portofolio, di sini tetap mempertahankan seperti tadi header dan footernya. Kemudian ini isinya yaitu teks yang mendirect ke post Instagram tadi. Ini linknya. Ini link Instagramnya Klik Wade. Kemudian ini ada gambar juga. Di sini saya atur kelebarannya yaitu 500 supaya muat di sidebarnya. Footernya masih sama. Kemudian untuk halaman kesan dan pesan ini HTML-nya. Jadi ada CSS sendiri untuk formnya, untuk styling form. Ini terdiri dari nama lengkap, email tadi, subjek, dan pesannya. Nah, ini juga mendirect ke proses PHP. Ini adalah program PHP yang digunakan untuk memproses form ini. Dipanggil di sini. Kemudian footernya masih sama. Kemudian kita lanjut ke CSS. Ini adalah CSS utama yang itu mengatur penampilan halaman web secara keseluruhan, itu semacam temanya. Kemudian ini untuk mengatur posisi, font, dan ukuran sidebarnya itu boxnya. Kemudian body ini untuk mengatur keseluruhan badinya, yaitu warnanya putih saja. Kemudian positionnya dan tingginya dan padding button ke tinggian atau ukuran sidebarnya supaya tidak melebihi dari halaman begitu ya. Kemudian ini kontainernya untuk buat sidebar juga. Kemudian ini H1, H2, H3 untuk mengatur font, ukuran font, dan warna fontnya. Kemudian P ini juga. Ini menu toggle ini buat ini styling yang sidebar. Maaf, pop-up menu maksudnya. Kan tadi ada pop-up menu yang muncul dari kanan, terus ini yang buat stylingnya. Menu toggle. Maksud saya yang bawah, yang menu toggle ini untuk tombol menunya. Kemudian masih dengan file yang sama, dengan CSS tadi. Kemudian ini masih sama untuk mengatur pop-up menunya. Ini untuk mengatur supaya tombol-tombolnya seperti yang tombol home, about me itu supaya berjejernya ke bawah begitu. Kemudian overlay ini
untuk overlay semacam ya overlaynya itu tadi untuk itu buat semacam shadownya atau meng-layer eh, layar sidebarnya begitu. Kemudian ini masih lanjutan yang tadi di satu file yaitu file style CSS. Ini adalah customization styling buat footernya. Jadi ini buat menyesuaikan agar tulisan-tulisan yang ada di footer itu tetap di dalam footernya biar waktu di scroll itu tidak pindah-pindah tulisannya. Kemudian mengaturnya agar tetap berada di bawah halaman gitu. Lanjut ini adalah file CSS yang lain yaitu CSS diagram. CSS untuk styling diagram yang tadi seperti saya jelaskan di awal. Ini masih sama ya, seperti yang tadi cuma beda warna saja. Ini untuk mengatur barnya tadi. Ini yang skill-skill ini. Kemudian ini juga skill barnya. Nah, yang ini sama yang ini itu untuk mengatur tampilan skillnya itu dari tulisannya sama tulisannya yang ini. Jadi diagram skillnya itu di dalam semacam kolom lagi ya. Ada tempatnya sendiri gitu. Jadi ini yang buat wadahnya begitu. Ini buat mengatur warnanya juga. Nah, ini untuk mengatur lebar barnya itu sesuai persentase yang saya tulis di sini yaitu 95 misalnya nanti barnya hampir penuh begitu kalau 50 cuma separuh begitu. Ini untuk scale persennya untuk warnanya ini. Kemudian yang ini untuk menganimasikan itu, menganimasikan barnya. Jadi kalau dibuka halaman About Me nanti bar skillnya akan ada animasinya. Itu berjalan sampai persentasenya sesuai sama yang saya tuliskan di sini. Ini juga, ini buat animasi. Kemudian CSS untuk frame foto. Ini saya buat lagi file CSS. Ini untuk kontainer frame-nya. Jadi biar dia bentuknya bulat gitu ya. Border radiusnya 50% supaya dia berbentuk lingkaran begitu. Kemudian nanti untuk mengatur lebar sama posisi objek. Ini juga. Kemudian CSS untuk pop-up menunya. Ini yang itu menata pop-up menu. Tadi sebenarnya ada juga. Tapi ini lebih mengatur buat ini kelas buttonnya ada di sini. Jadi kalau pop-up menunya dibuka begitu ya, nanti ini yang buat styling pop-up menunya itu. Hmm. Ini juga lanjutan yang tadi, masih satu tema sama CSS utama. Kemudian source code JavaScript. Nah, ini JavaScript-nya yang digunakan untuk memfungsikan tadi pop-up menu. Jadi kalau diklik begitu, nanti ada pop-up menu dari kanan.
Ini fungsinya. Jadi kalau nanti diklik akan muncul begitu ya. Jadi untuk ini ketika diklik biar dia muncul, kemudian tutup menu ketika overlaynya diklik. Jadi nanti ada tombol X begitu ya buat diklik. Nanti kalau diklik akan eh, sembunyi lagi, hilang lagi gitu eh, pop-up menunya. Kemudian ketika salah satu menunya itu diklik begitu ya, nanti eh, bar yang memunculkan pop-up menu itu akan hilang, kemudian lanjut ke eh, halaman sesuai tombol yang diklik itu, biar langsung di close, habis itu muncul halaman baru. Ini juga JavaScript, saya buat file satu lagi, yaitu untuk validation form. Jadi fungsinya JavaScript di sini yaitu untuk seperti memberi peringatan gitu ya. Misalnya kalau kita mengisi formnya belum diisi tapi sudah mau dikirim, nanti akan muncul peringatan nih seperti di sini, yaitu nama harus diisi, kemudian emailnya harus diisi gitu. Ini nih cons email pattern. Jadi seenggaknya harus ada tombol add gitu kok ya. Kalau di email itu kan ada karakter add untuk mengabarkan itu email, ya, lokasi emailnya. Kemudian ini sama, jadi akan memberi peringatan kalau filenya itu tidak diisi sama sekali. Kalau emailnya juga tidak diberi tanda add, begitu juga akan diperingatkan. Ini lanjutan dari yang tadi. Kemudian terakhir yaitu program PHP-nya, PHP. Nah, ini saya menggunakan post ya. Postnya itu untuk mengirim formulir. Jadi ini untuk mengambil eh, data dari array ini ya, array name, array email, array subjek, terus tanda tanya ini untuk seperti mendeklarasikan ya nilainya gitu, tanda tanya, karena belum tahu nanti pengunjung mau ngisinya apa. Misal namanya eh, Joko, nanti akan masuk gitu ya di dalam arraynya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan ya nanti setelah eh, setelah formnya dikirim seperti itu. Sekian dari saya presentasi tugas akhir tersebut. Jika ada banyak jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.